Belanda siapkan uang 2.417 triliun sebagai ucapan maaf kepada Indonesia. Indonesia memang sudah merdeka secara sah sejak 17 Agustus 1945. Tetapi kemerdekaan tersebut masih belum mendapatkan pengakuan kedaulatan secara penuh tanpa syarat dari Belanda yang notabene adalah penjajah Indonesia selama lebih kurang 350 tahun. Mulanya Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya pada Desember 1949 setelah dilakukannya konferensi meja bundar sebagai Republik Indonesia Serikat. Yang mana kemerdekaan yang diakui Belanda ini pun dikatakan merupakan hasil penyerahan kemerdekaan dari Belanda, bukanlah hasil perjuangan dari rakyat Indonesia. Wow, sesuatu ya bun. Pasca 78 tahun lamanya, Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mark Rutte selaku Perdana Menteri Belanda di parlemen pada hari Rabu 14 Juni 2023. Sebelumnya, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia setelah melalui periode kekerasan yang menyebabkan jatuhnya banyak korban pasca proklamasi kemerdekaan 1945. Gugatan mengenai pengakuan tersebut pun terus menjadi topik panas. Belanda mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu ujar Perdana Menteri Mark Rutte yang dimuat oleh CNN Indonesia. Beberapa media setempat mengkonfirmasi mengenai pernyataan Rutte tersebut seperti News, MSN hingga ANP. Rutte menyampaikan hal tersebut pada kegiatan diskusi di parlemen mengenai kajian dekolonialisasi pada tahun 1945 hingga 1950. Pasca pengakuan tersebut, Mark Rutte memastikan akan segera menghubungi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengakuan bersama. Rutte menyatakan pemerintah Belanda selama ini memberikan perhatian penuh terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia. Misalnya, Raja sudah mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Indonesia pada 17 Agustus setiap tahunnya. Begitu ujar Mark Rutte. Tapi by the way, ngapain sih Belanda pakai acara sibuk-sibuk segala mau bikin pengakuan sana-sini terkait kemerdekaan Indonesia? Ada apakah gerangan? Bukannya Indonesia sekarang sudah jadi negara yang berdaulat, kuat dan berdiri di kaki sendiri tanpa perlu pengakuan ini itu dari negara kincir air ini? Menarik. Jadi penasaran nih. Lalu, apa sebenarnya dampak dari pengakuan ini? Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, menyatakan pengakuan tersebut sebenarnya masih setengah-setengah. Pasalnya hanya sebatas pengakuan moral dan politik tanpa adanya konsekuensi hukum. Diketahui, Belanda menolak mengakui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena itu mereka melakukan agresi militer pada tahun 1945 hingga 1949, yang mana menyebabkan jatuhnya banyak sekali korban pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan secara politis mengakui 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, otomatis apa yang mereka lakukan di tahun 1945 hingga 1949 adalah agresi militer, upaya menyerang kedaulatan negara yang sudah merdeka. Konsekuensi dari serangan itu dituntut minta ganti rugi atas semuanya. Begitu kata Sri yang dimuat oleh BBC. Sri menjelaskan bahwa Belanda tidak setuju menyebut periode tersebut sebagai kejahatan perang, melainkan sebagai kekerasan ekstrim. Sri juga menyebut pernyataan Rutte di hadapan parlemen Belanda itu tidak sepenuhnya menyebut komitmen kejahatan itu. Pernyataan itu tidak berhenti di pengakuan saja, tapi kondisional. Mereka mengakui secara moral 17 Agustus sebagai kemerdekaan ini karena tidak terbantahkan atas basis penelitian yang sangat kuat. Tapi secara yuridis, tidak. Begitu kata Sri. Artinya, secara yuridis, mereka masih mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi atas penyerahan kedaulatan pada Desember 1949. Sedangkan untuk konsekuensi hukum, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, Jeffrey Pondak, yang sudah mengadvokasi pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia selama bertahun-tahun menyebut pengakuan itu memiliki konsekuensi hukum. Belanda tidak memiliki hak untuk menduduki dan menjarah negara yang berjarak 1.800 km. Tanah itu milik orang lain. Begitu tutur Jeffrey yang dinukil dari pikiran rakyat.
Dia menjelaskan pengakuan kemerdekaan Indonesia tidak boleh hanya berhenti di situ saja. Belanda harus mengubah kurikulum yang menyebut istilah Hindia Belanda dalam buku-buku pelajaran mereka. Karena dengan pengakuan tersebut, Belanda mengakui telah melakukan kejahatan perang. Sehingga, ucap Jeffrey Pondak, Belanda harus memberi ganti rugi kepada Indonesia sekaligus bunganya. Artinya, Belanda melakukan kejahatan perang pada masa perang kemerdekaan karena menyerang wilayah negara lain yang berdaulat. Istilah Hindia Belanda pun juga harus dihilangkan dari semua buku pelajaran di Belanda, dan uang 4,5 miliar gulden atau setara 504 triliun rupiah yang dibayarkan oleh Indonesia kepada Belanda harus dikembalikan beserta dengan bunganya yang mencapai 24 miliar gulden atau sekitar 1.913 triliun rupiah. Begitu lanjut Jeffrey Pondak. Artinya Belanda harus menyiapkan uang sebesar 2.417 triliun untuk mendapatkan maaf dari Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2005, Ben Bot selaku Menteri Luar Negeri Belanda saat itu menyebutkan kalau Indonesia sudah diakui secara de facto kemerdekaannya per 17 Agustus 1945. Tetapi secara resmi, pengakuan Belanda masih menyebutkan kalau Indonesia merdeka pada tahun 1949. Diskusi parlemen tersebut dihadiri oleh 15 orang perwakilan setiap partai. Dari penelitian mengenai kolonialisme yang pernah dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia tersebut, Belanda disebutkan telah melakukan kejahatan ekstrim. Istilah kekerasan ekstrim sendiri lebih dipilih oleh Belanda daripada kejahatan perang. Menurut Rutte, alasannya adalah karena kejadian tersebut ada sebelum Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Baginya secara moral memang hal tersebut terjadi, tetapi tidak dapat diakui secara yuridis. Hal ini pun dikritik oleh salah satu politikus Belanda, Corin Elisabeth, yang mana ia mau agar Rutte mengakui hal tersebut sebagai kejahatan perang, bukan kekerasan ekstrim. Sebelumnya, permintaan maaf terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Belanda pada era kolonial dulu telah Mark Rutte ucapkan juga pada 17 Februari 2022 yang silam. Pertanyaan besarnya adalah, ada apakah gerangan Belanda sampai mengungkit-ungkit luka masa lalu Indonesia, sampai mesti sibuk-sibuk mengurusi sesuatu yang sebetulnya tidak lagi dibutuhkan oleh Indonesia? Bisikin deh di sini. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?